afraid. No. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Xmas. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang udah bertunangan selama 5 tahun, tapi sayangnya hubungan itu harus kandas di tengah jalan. Semenjak mereka putus hubungan, si pria ini terus aja merasa kesal dengan mantan tunangannya yang gak memberitahu apa alasannya dia mengakhiri hubungan mereka. Ketika liburan Natal, keluarga pria itu ternyata mengundang mantan tunangannya ke rumah mereka untuk menghabiskan liburan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Ellie yang tinggal di kota LA. 6 bulan yang lalu, Ellie sebenarnya udah bertunangan dengan seorang pria bernama Graham, tapi Ellie akhirnya memilih untuk menyudahi hubungan mereka karena suatu alasan. I love you. Sedikit cerita waktu mereka masih pacaran, Ellie pernah berkata kepada Graham kalau dia ingin memiliki usaha food truck yang menjual berbagai jenis kue. Begitu mereka bertunangan, Ellie langsung mengajak Graham untuk tinggal serumah, tapi sayangnya kebersamaan mereka hanya bertahan selama 5 tahun. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana Graham sedang bekerja sebagai seorang programmer di sebuah perusahaan game. Keesokan paginya, Graham mendapat telepon dari orang tuanya bernama Dennis dan Ginny, yang memintanya agar segera pulang kampung untuk merayakan liburan Natal bersama. Karena semalam atasannya memberikan tugas penting, Graham lalu mengatakan kalau dia nggak bisa pulang dan beralasan kalau dia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Namun setelah menutup telepon tersebut, Graham tiba-tiba aja merasa kesepian dan karena pikirannya lagi jenuh, dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Graham akhirnya sampai di rumah orang tuanya yang terletak di Minnesota. Di dalam rumah, Graham langsung memberikan kejutan kepada ibunya dan adiknya bernama Mindy, yang malah terlihat bingung dan bertingkah aneh dalam menyambut kedatangannya. Son hath returned. It's a Nah, ternyata keluarga Graham udah mengundang Ellie untuk merayakan Natal bersama karena pada awalnya Graham mengatakan kalau dia nggak bisa pulang ke rumah. Mindy pun akhirnya mengaku kalau selama ini dia masih kontak-kontakan dengan Ellie, dan di sisi lain Ginny mengatakan kalau dia udah menganggap Ellie sebagai bagian dari keluarga mereka. And now we're on day 75 of work. Been a part of our family for a very long time. You can't just... Graham yang nggak terima dengan kehadiran Ellie, kemudian mulai mengungkit kejadian di masa lalu di mana Ellie yang memutuskan hubungan mereka. Pada saat itu, Graham berencana untuk menginap di luar rumah, tapi sayangnya semua penginapan di kota itu udah penuh akibat banyaknya wisatawan yang datang untuk berlibur. Sejak mereka putus hubungan, Graham merasa sangat marah kepada Ellie karena Ellie nggak pernah memberitahu apa alasannya dia membatalkan pertunangan mereka. Graham pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah dan ingin mencari suatu cara agar keluarganya bisa mengetahui kalau Ellie adalah wanita yang kejam. Like Cinco de Ellie. Do you imagine? Why? I You need and to Ellie show them need how to- evil she is. Sementara itu di dalam rumah, Ellie yang merasa sungkan kepada Ginny, kemudian mengatakan kalau dia bisa aja berlibur dengan ayahnya yang lagi berada di Hawaii. Pada saat itu, Graham akhirnya masuk ke dalam rumah dan memberitahu ibunya kalau dia udah memutuskan untuk menghabiskan liburan Natal bersama keluarga. And there is more than enough holiday spirit. Beberapa saat kemudian, Dennis akhirnya sampai di rumah bersama dengan adik angkat Graham dan Mindy yang bernama Elliot. Ternyata selama ini Elliot masih sering telepon-teleponan dengan Ellie yang selalu membantunya untuk belajar ketika dia akan mengikuti ujian di kampusnya. I could have done that without you and all the FaceTimes. Karena kamar Graham udah dipakai oleh Ellie,
Graham akhirnya terpaksa memilih tidur di sofa dan mengatakan kalau dia akan mengalah pada mantan tunangannya. Ellie pun merasa curiga kalau Graham bertingkah sangat aneh, karena sebagai seorang mantan tunangan, dia bisa mengetahui kalau Graham sedang merencanakan sesuatu. I know you, and you're acting. Di malam harinya, mereka semua kemudian berkumpul bersama untuk bermain beberapa permainan keluarga. Kebetulan mereka juga bermain suatu permainan yang bernama manusia serigala, di mana Ellie menipu semua orang dan gak sengaja menyinggung perasaan Ginny yang percaya kepadanya. Like, for real, I think I'm done. Nah, ternyata Graham sengaja memilih permainan tersebut karena dia tahu kalau Ellie memiliki jiwa kompetitif yang bisa membuatnya terlihat buruk. Ellie pun akhirnya sadar kalau dia udah dijebak oleh Graham, sehingga Graham langsung memberitahu kalau dia memang berencana untuk menjauhkan Ellie dari keluarganya. By Christmas morning, you're gone. Great, Great. we're on. Keesokan paginya, kini giliran Ellie yang ngerjain Graham dengan menyembunyikan tulisan peringatan yang ada di toilet. Ceritanya, Ellie udah hafal dengan kebiasaan Graham setiap pagi, sehingga dia sengaja menggunakan kesempatan itu untuk membalas perbuatan mantannya tadi malam. Begitu urusan toilet udah beres, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan Ginny yang merasa panik karena patung bayi Yesusnya telah menghilang dari tempatnya. Ellie pun lalu berinisiatif untuk membelikan yang baru, tapi pada saat itu Graham jadi ikut-ikutan karena dia nggak mau memberikan kesempatan kepada Ellie untuk mengambil hati ibunya. I'll go, Mom. I'll save the day. Oh, there's a key in here. Sesampainya mereka di supermarket, Ellie kemudian bertanya kepada Graham apakah mereka akan terus berperang selama liburan ini. Dari pertanyaan itu, Graham malah menuduh Ellie ingin merebut hati dari keluarganya, tapi Ellie mengatakan kalau Graham lah yang sebenarnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Your family and dismissive of me and my feelings. Wow. Karena mereka udah kehabisan patung bayi Yesus, Ellie akhirnya terpaksa mengambil boneka bebek, sedangkan Graham memilih boneka dinosaurus sebagai penggantinya. Mereka berdua pun lalu berdebat pilihan siapa yang terbaik, dan sesampainya di rumah, Ginny akhirnya memilih boneka dinosaurus untuk dipasang di dekorasi Natal. Kemudian di siang harinya, Graham dan Ellie diundang ke dealer mobil milik Dennis yang sedang mengadakan pesta untuk menyambut hari Natal. Di sana, Ellie tiba-tiba menjadi ketakutan melihat seekor kambing, karena waktu kecil dia punya pengalaman buruk, yaitu pernah diseruduk sampai terguling dan terluka. They have rectangular pupils, Dennis. You know what? Forget it. Dalam pesta tersebut, Dennis lalu mempertemukan mereka dengan pegawainya bernama Brady yang merupakan seorang salesman sekaligus teman Graham waktu masih sekolah. Ceritanya, dulu Graham dan Brady pernah bersaing di tim hoki sekolah, dan sekarang tampaknya Brady merasa tertarik dengan kecantikan Ellie. You got it, and you played the mayor of Munchkinland, but You two have fun. Can I interest you in a ride? Di saat Graham lagi sendirian, dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita cantik yang bernama Jess. Ternyata si Jess ini adalah adik kelas Graham waktu masih SMP, dan dia juga mengingat tentang Graham waktu di sekolah yang jago dalam bermain hoki. You should have been captain that year. Sebelum mendengarkan Dennis berpidato, Graham dengan sengaja membuka kandang kambing dan memasukkan banyak makanan ke dalam kantong Ellie. Go first. and specifically. Namun gak lama kemudian Ellie malah mundur ke belakang, sehingga kambing itu akhirnya langsung mendekatinya untuk mendapatkan makanan yang berasal dari kantongnya. Setelah pesta itu selesai, mereka semua kemudian datang ke sebuah bar untuk bersenang-senang. Di sana, Ellie lalu bercerita kalau dia adalah mantan tunangan Graham dan sengaja menceritakan sedikit kebiasaan buruk Graham waktu mereka berdua tinggal bersama. Chemistry, that's physics. Di bar tersebut, Graham kemudian gak sengaja melihat Mindy bersama wanita lain yang membuat Graham mengira kalau Mindy udah berselingkuh dari pacarnya yang bernama Heather.
Faktanya, si Mindy ini adalah seorang wanita yang jeruk makan jeruk, dan dari beberapa bulan yang lalu ternyata dia udah diputusin secara sepihak oleh Heather. Timing, but that's my number. Really cute. And I still got it. Sebelum mereka pulang dari bar, Jess sempat memberikan nomor ponselnya kepada Graham yang membuat Ellie merasa cemburu. Sesampainya di rumah, Graham kemudian melanjutkan pekerjaannya, tapi dia malah jadi teringat tentang masa lalu waktu Ellie memutuskan hubungan mereka. Sementara itu di ruangan lain, Ellie juga merasa resah dan gak bisa tidur karena terbayang-bayang akan kenangannya ketika dilamar oleh Graham. Pada momen itu, Graham dan Ellie tampak bahagia dengan pertunangan mereka, tapi sekarang mereka berdua harus menerima kenyataan kalau hubungan itu telah berakhir. Keesokan harinya, Ginny kemudian membahas tentang prestasi Ellie dalam membuat kue dan pernah diwawancarai oleh sebuah majalah. Ceritanya, dulu Ellie pernah bekerja di salah satu kafe terkenal di kota LA, dan begitu dia resign, Ellie berencana untuk membuat usahanya sendiri lewat food truck. Ever since Allie took over Lila's Cafe, it's become a West. Well, thank you for remembering that. No, Mumpung mereka membahas soal food truck, Ellie lalu bercerita kejadian di masa lalu, kalau mantan tunangannya pernah berjanji untuk membantunya mewujudkan cita-cita tersebut. Dari cerita itu, Graham jadi merasa bersalah kepada Ellie, dan ketika dia ingin membantunya sekarang, Ellie langsung mengatakan kalau inisiatifnya udah sangat terlambat. Is the food truck thing something unique and amazing that makes your dish? Di malam harinya, keluarga Graham kemudian mengadakan acara makan malam bersama dengan mengundang Brady dan Jess sebagai tamu mereka. Awalnya, acara makan malam itu berlangsung seperti biasa, tapi semua orang yang memakan kue buatan Ellie tiba-tiba aja berubah menjadi bertingkah aneh. fun. Graham dan Jess yang gak memakan kue tersebut lalu memberitahu mereka kalau Ellie udah membuat kue itu dengan mentega khusus yang digunakan dalam pengobatan Dennis. Suasana di sana pun lalu berubah menjadi di luar kendali, sehingga Jess langsung mengajak Graham agar keluar rumah dan mencari tempat lain untuk bersenang-senang. Hey, why don't we get out of here? We should probably head out too. Let me take you some. Di saat mereka sampai di sebuah klub malam, Graham akhirnya baru mengetahui kalau Jess udah memiliki TTM yang bernama Randy. Di sisi lain, Brady mengajak Ellie berkunjung ke dealer mobil milik Dennis, dan di sana Ellie juga baru menyadari kalau sebenarnya Brady ingin menjual salah satu mobil itu kepadanya. Are you trying to sell me this car? Well, let me just lock up and just... Lalu ketika Graham sampai di rumah, dia langsung masuk ke dalam kamarnya dan lupa kalau ada Ellie yang udah tidur di sana. Graham dan Ellie pun lalu mulai berdebat tentang kencan mereka malam ini, dan dari perdebatan itu Graham dan Ellie akhirnya sadar kalau mereka berdua masih memiliki perasaan cinta. Much. Of course not. I'm serious. Keesokan paginya, Graham yang sadar kalau dia bersalah kepada Ellie, kemudian meminta maaf karena dia terlalu fokus pada pekerjaannya. Nggak lama kemudian, Ginny tiba-tiba ingin masuk ke kamar itu, yang membuat Graham dan Ellie menjadi panik karena mereka nggak mau ketahuan udah tidur di satu kamar. Graham? Ginny yang menganggap kalau Graham sama seperti Dennis, lalu bercerita tentang kehidupan pernikahannya, di mana dulu Dennis selalu sibuk bekerja dan jarang berada di rumah. Ginny pun lalu menjelaskan kalau dia butuh kebersamaan dari pasangannya, dan ternyata dia udah bisa menebak kalau kesibukan Graham lah yang membuat Ellie memutuskan pertunangan mereka. Dennis, honey, I need more than money in the bank. Because he really wanted to. Berhubung hari ini adalah hari Natal, keluarga Graham kemudian mulai membuka kado mereka yang diberikan oleh Ellie. Di waktu yang sama, Brady datang ke rumah itu dan berbaik hati untuk mengembalikan koper Graham yang beberapa hari lalu ketinggalan di bandara. Thank you. Wow, that's why you're my number one salesperson. Karena koper Graham udah kembali, dia juga ingin memberikan hadiah bagi keluarganya
yaitu berupa bantal leher yang udah dia beli di bandara kota LA. Kebetulan hari ini mereka sekeluarga akan pergi bermain hoki, sehingga Mindy langsung berinisiatif mengajak Brady untuk ikut bermain bersama mereka. Singkat cerita, saat mereka sampai di arena, Graham dan Brady akhirnya menjalani pertandingan seperti waktu mereka masih SMP. Dalam pertandingan itu, Dennis tiba-tiba aja jatuh pingsan, yang membuat mereka semua menjadi panik sehingga Graham langsung meminta Ellie untuk menelpon ambulan. Sesampainya di rumah sakit, mereka semua lalu mendapat informasi dari dokter kalau barusan Dennis tiba-tiba aja mengalami serangan jantung. Dokter pun mengatakan kalau sekarang kondisi Dennis udah mulai membaik dan meminta Ginny masuk ke dalam ruang periksa untuk menemani suaminya. Di saat mereka menunggu di luar, Graham tiba-tiba mendapat telepon dari bosnya yang ingin bertanya tentang pekerjaannya. Dalam percakapan itu, Graham memilih untuk resign dari perusahaan karena dia akhirnya menyadari kalau pekerjaannya itu terlalu banyak menyita waktunya. I don't have a job, but that's okay. I should have been spending time with my dad. Setelah Graham menutup telepon dari bosnya, Ellie lalu meminta maaf kepada Graham kalau selama ini dia nggak pernah bilang apa alasannya dia memutuskan hubungan mereka. Di sisi lain, Graham juga merasa menyesal dengan dirinya sendiri, di mana dia terlalu banyak membuang-buang waktu yang seharusnya bisa digunakan bagi keluarga dan wanita yang dia cintai. And I'm sorry that I wasn't. Setelah Dennis pulang dari rumah sakit, Ellie akhirnya kembali ke kota LA dan menyudahi liburannya bersama keluarga Graham. Sebenarnya mereka semua merasa sedih dengan perpisahan tersebut, dan sayangnya Graham juga nggak berani menahan Ellie agar tinggal di rumah orang tuanya lebih lama. All for everything. Ketika mereka lagi bermain, Elliot, Mindy, dan Ginny terlihat nggak bersemangat, sehingga Graham langsung berinisiatif untuk menyusul Ellie ke bandara. Mereka semua pun akhirnya sepakat untuk mencari Ellie bersama-sama, tapi di waktu mereka masuk ke dalam mobil, ternyata mobil itu malah nggak mau nyala. Ketika mereka akan menggunakan mobil lain, Ellie tiba-tiba aja muncul di depan rumah orang tua Graham. Di sana, Graham lalu mencoba untuk meminta maaf kepada Ellie, tapi di saat Graham baru mengucapkan satu kalimat, Mindy dan Elliot udah memotong pembicaraannya. Graham yang sadar kalau dia sangat mencintai Ellie, kemudian memohon agar hubungan mereka bisa kembali seperti dulu, dan untungnya Ellie juga masih mencintai Graham. Di waktu yang sama, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan anjing tetangga yang selama ini ternyata adalah pelaku dari pencurian dekorasi Natal milik Ginny. 1 tahun kemudian, keluarga Graham akhirnya berkunjung ke rumah Ellie karena di tahun ini mereka semua sepakat untuk merayakan Natal di kota LA. Pada saat itu, Graham tiba-tiba datang dengan membawa hadiah Natal bagi Ellie, agar Ellie bisa mewujudkan cita-citanya selama ini yang ingin membuka usaha sendiri menggunakan food truck. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Xmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.